القارعة ما القارعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, anak-anakku, kita berjumpa lagi dengan Pak Udin di ruang kelas maya, pertemuan daring membahas tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Berharap betul Pak Udin, kita semuanya kondisi sehat walafiat, termasuk kalian semuanya yang berada di rumah, boleh jadi dengan keluarga. Hari ini kita akan bahas tentang surga dan neraka sebagai bukti akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kelas 9 semester 1 pertemuan yang kedua. Baik, anak-anakku, kita sangat paham dan yakin betul bahwa Allah itu Maha Adil. Karena keadilan Allah itulah, maka Allah ciptakan surga dan neraka sebagai fasilitas bagi orang-orang yang berada di dunia ini, yang nanti akan memasuki pintu gerbang namanya alam barzakh. Pertemuan yang lalu kita bahas banyak tentang alam kubur, yaumul hisab, hari-hari nama lain dari hari kiamat itu. Surga dan neraka itu tentu beda. Surga itu disediakan oleh Allah sebagai bentuk keadilannya bagi orang-orang yang beramal baik, berbuat baik, amal soleh, balasannya surga. Sementara kebalikannya persis bagi orang-orang yang beramal buruk, amalnya tidak baik, tidak taat terhadap aturan agama, aturan Allah, maka mereka tempatnya nanti adalah neraka. Sebagai balasan, sebagai jazanya Allah kepada orang-orang yang durhaka, kafir, musyrik, dan lain sebagainya. Maka sejatinya surga itu indah, sementara neraka itu dahsyatnya luar biasa. Bagaimana gambaran surga dan neraka? Al-Quran maupun hadis Nabi banyak memberikan cerita kisah seperti apa sesungguhnya kehidupan kelak ketika kita sudah berada di surga atau neraka. Pilih mana tentu harus kita renungkan, karena tujuan hidup kita ini tidak sama dengan binatang. Mereka tidak ada tujuan, kita punya tujuan. Ada hidup setelah mati, ada surga dan neraka yang menanti kita. Bukankah begitu? Ya. Surga itu gambarannya sebagaimana kalam suci Allah surat An-Nisa ayat 57. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman mengerjakan amalan-amalan soleh, iman sekaligus beramal soleh, tidak hanya iman saja, tapi kering dengan amal soleh tidak. Atau beramal soleh tapi tidak iman, tidak bisa. Keduanya seiring, sejalan. Orang yang beriman adalah mereka sekaligus melakukan amalan-amalan soleh, amal-amalan kebaikan. Gimana keadaannya mereka nanti? Kelak akan kami masukkan, kata Allah, akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Surat An-Nisa. Tajri min tahtihal anhar. Ya, mengalirlah. Indah, nyaman, sejuk, nikmat. Dibandingkan dengan di neraka, Al-Baqarah misalnya di surat Al-Baqarah ayat 24. Maka takutlah kalian kepada neraka, waquduhan nas wal hijara, adalah bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan. Bayangkan, neraka bahan bakarnya manusia sendiri dan batu-batuan yang panas. Luar biasa dahsyatnya, maka kita sangat betul berharap yang kita pilih adalah yang surganya Allah. Anak-anak, lalu surga itu seperti apa? Sederhananya, ini mohon maaf ya, gambar di belakang itu adalah gambar ilustrasi saja. Jadi bukan gambaran sesungguhnya surga yang ini kan ilustrasi saja. Surga itu tempat yang sangat indah, nyaman, menarik, dan nikmat tentunya untuk dihuni. Lengkap? Jelas. Sempurna sarana prasarana? Ya, ada semuanya. Apa yang diinginkan? Tersedia. Itu kan luar biasa. Di sana air, di sana ada susu, di sana ada madu, dan masih banyak lagi. Surga penuh kenikmatan.
Di surga itu ternyata ada tingkatannya. Nah, mau surga yang makwa, silahkan. Surga yang naim, ada kenikmatan. Surga aden juga banyak kenikmatan. Jelasnya surga-surga Allah ini disediakan bagi kita. Adakah sudah penghuninya ada? Surga itu sekarang? Belum. Kenapa? Karena orangnya, calon penghuninya masih berada di sini dan di di rumah kalian. Surga. Sementara neraka itu tempat penyiksaan manusia, sangat menyengsarakan. Gimana ragam penyiksaannya? Coba disiram dengan air panas penghuninya, melepuh air panas, disetrika, bukan setrika dunia yang kecil, tentu lebih dahsyat lagi, dipukul tongkat besi. Jadi saya pesen ini, Baudin pesen bagi kalian yang kelak kelak yang berada di penghuni neraka, biar nanti sudah terbiasa latihan di rumah, pukul itu tubuh dengan tongkat besi. Kalau mau masuk neraka, sebaiknya jangan. Biar nanti ketika ketemu malaikat, dipukul itu. Kenapa tidak berteriak ini? Wis tahu, bukan. Jangan. Kelaminnya mohon maaf nih, hati-hati. Kelaminnya ditusuk dengan besi membara bagi mereka yang di dunianya suka berbuat zina. Naudzubillah min dzalik. Mulutnya dimasuki bubur timah. Mulut ini dimasuki bubur ayam, jos. Tapi dimasuki bubur timah, panas, rusaklah siksa neraka. Tidak hanya itu, perutnya disobek dengan celurit, diambil, dirobek, keluar ususnya, selesai, tidak. Dikembalikan lagi, dirobek lagi, seterusnya sampai abad dan abadi, khalidina fiha abada. Di dalamnya kekal, tidak akan pernah selesai. Karena itu, aduh, ngeri. Naudzubillah min dzalik. Jangan neraka. Sebagaimana surganya Allah ada tingkatan, ternyata neraka pun ada tingkatannya. Ingat nanti kalau kalian, tuh orang-orang yang masuk neraka jangan sampai tertukar. Ada neraka tingkatan jahanam. Di samping jahanam ada neraka disebut dengan tingkatan sakor. Ada tingkatan neraka berikutnya adalah sa'ir. Tidak hanya itu, ada neraka jahim. Apalagi neraka hawiyah, narun hawiyah itu yang panas, narun hamiyah yang membara, yang panas, hawiyah. Ada lagi neraka wail. Neraka-neraka ini adalah semuanya PANAS, dibaca panas, mengerikan tingkatannya. Jahanam, sakor, sair, jahim, hawiyah, wail. Jangan sampai kita bercita-cita di tempat semacam. Jangan. Oleh karena itu, surga neraka itu harus kita yakini bagian dari keimanan kita kepada hari akhir, hari kiamat. Maka kita sangat berharap dan memohon kepada Allah dengan diharapkan dimasukkan surganya Allah, dan tentu berlindung diri kita ini dari siksa api neraka. Harus segera dan terus dibaca doa ini. Hadis riwayat dari Abu Dawud dan Ibnu Majah. Apa ajaran Rasulullah itu? Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku, hambamu ini, memohon kepadamu surga penuh kenikmatan, dan aku berlindung, hambamu ini berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Ada lagi doa yang sering kita baca di akhir doa itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia, sukses akhirat, selamat di kampung akhirat. Tapi kita juga memohon kepada Allah, wa qina adzabannar, terhindar dari siksa api neraka. Anak-anakku, begitu dahsyatnya
neraka, begitu nikmatnya surga, maka kembali pada diri kalian masing-masing, pingin surga atau neraka adalah pilihan. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat pertemuan di kelas maya ini. Selanjutnya nanti kalian mengerjakan tugas yang Pak Udin berikan di Google Form yang kita kirim nanti, sehingga akan semakin paham tentang keimanan kita, utamanya terhadap surga dan nerakanya Allah. Sekian, terima kasih. Salam buat keluarga, tetap semangat, salam sehat bersama lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.